2. Dramatic School. Makin banyak aku berlatih, makin tegas aku mencari metode-metode yang tepat, dan makin besar kebingungan yang kuhadapi. Tak ada yang memiliki kompetensi untuk menuntun aku. Yang kulakukan adalah mengunjungi Meli Teater dan belajar lewat contoh-contoh yang baik. Semuanya berjalan begitu saja. Dan ketika seorang aktor asing yang terkenal mengadakan pergelaran di Moskow, aku menyaksikan setiap pertunjukannya. Tak terkecuali dengan Rossi. Aku tak ingat kapan tepatnya ia tiba. Tetapi aku benar-benar mengingatnya ketika tragedian Italia yang besar itu dan kelompoknya mengadakan pergelaran di Bolshoi Theater. Sesungguhnya, aku menghadiri semua pergelaran itu. Rossi memang membuat aku sangat takjub padanya oleh plastisitas dan iramanya yang tak biasa itu. Ia bukanlah seorang aktor dengan temperamen elemental seperti Salvini atau Mukhalov. Rossi selalu terpoles dalam pekerjaannya. Ia adalah seorang jenius, lebih dari seorang ahli. Keahlian menuntut adanya bakat pada diri seseorang, dan sering muncul sebagai seorang jenius. Rossi adalah seorang jenius seperti itu. Hal itu tidak berarti bahwa Rossi kurang atau ketiadaan dalam temperamen, atau kurang ekspresif dan kemampuan batinia untuk menggerakkan penonton. Tetapi sebaliknya, ia memiliki semua kualitas tersebut dan lebih dari satu kali dalam teater kami begitu bergembira dan menangis bersama-sama dengan dia. Tapi itu bukanlah air mata yang tumpah dari sumber jiwa sebagai hasil dari suatu keterkejutan organik yang kelewatan batas. Rossi sangat marah, tetapi ia melakukan hal itu sebagai suatu yang lebih bersifat logis terhadap emosinya, terhadap kesinambungan rencananya sebagai bagian dari permainannya, terhadap kepercayaannya tentang interpretasi, ketepatan dari keahliannya, dan akibat-akibatnya. Bila Rossi mentas, Anda pasti akan diyakinkan olehnya lewat aktingnya, karena seninya adalah kebenaran. Dan kebenaran adalah lebih meyakinkan dibandingkan dengan hal-hal lainnya. Dalam ucapan-ucapan dan gerakannya, pada dasarnya ia sangat sederhana. Pertama kali aku melihat dia sebagai King Lear, dan aku harus mengakui bahwa penampilannya tidaklah sangat mengesankan. Segi keindahan perannya boleh dikatakan selalu amat lemah. Hampir bisa dikatakan ia tak menaruh perhatian pada hal itu. Suatu busana operatik yang rada banal, janggut yang ditempelkan dengan jelek, suatu make up yang tidak menarik. Babak pertama tampaknya tidak menjanjikan suatu yang luar biasa. Penonton seperti sudah terbiasa mendengar pada aktor asing yang memerankan suatu bagian dari suatu bahasa yang tak dapat dipahami. Tetapi ketika aktor besar itu makin menguakkan rencana, maka hal itu makin bertumbuh, meluas dan mendalam di depan mata kita. Tak tampak, bergerak secara diam-diam, berkelanjutan, setapak demi setapak. Rossi menuntun kita menaiki tangga spiritual sampai ke klimaks. Tetapi ia tidak memberikan pada kita ledakan besar terakhir dari suatu temperamen yang kuat yang bekerja secara ajaib di dalam hati dan jiwa manusia. Tetapi seakan-akan ia begitu bermurah hati terhadap dirinya sebagai seorang aktor, sering diubah menjadi patos. Rasa kesedihan yang mendalam, yang sederhana, atau mempergunakan beberapa tipuan pentas yang biasa kita lakukan di mana ia tahu bahwa kita tidak memperhatikannya, di mana kita seakan-akan telah tiba pada suatu penyelesaian, padahal ia baru saja memulainya, dan di mana daya dorong tersebut membawa kita ke puncak sendirian tanpa dia. Metode seperti ini sering digunakan oleh aktor-aktor besar, tetapi tidak semua mereka mempergunakannya dengan cara yang sama. Pada pasal-pasal atau paragraf-paragraf yang bersifat lirik, pada adegan-adegan cinta atau kasih sayang, dalam deskripsi-deskripsi yang bersifat puitis, memang Rossi tidak dapat ditiru. Ia seakan-akan memiliki hak untuk berbicara sederhana dan tahu bagaimana melakukan hal itu. Hal ini sangat jarang terjadi di antara para aktor.
Ia memiliki suara yang sangat bagus. Menangani suaranya itu dengan kemampuan yang luar biasa. Memiliki diksi jelas yang luar biasa pula. Intonasi yang tepat, memiliki elastisitas yang begitu sempurna yang seakan-akan menjadi fitrahnya yang kedua. Dan peragainya sendiri diciptakan kebanyakan untuk emosi-emosi dan pengalaman-pengalaman yang bersifat liris. Dan semua itu adalah berbeda dengan kenyataan, di mana secara fisik tak ada yang dapat dibanggakan. Ia pendek, kumisnya dicelup, disemir, tangannya pendek, wajahnya berkerut. Tetapi ia memiliki sepasang mata yang luar biasa. Mata yang benar-benar menjadi cermin sebenarnya dari jiwanya. Dan dengan kualitas-kualitas seperti itu, Rossi yang waktu itu menjelang usia tuanya memerankan Romeo, ia tidak bisa lama memerankan peran seperti itu. Tetapi ia mendesakkan imaji batinnya menuju ke kesempurnaan. Itu adalah gambaran yang berani, hampir menjadi seorang yang lancang. Contohnya adalah ketika ia berhadapan dengan seorang rahib. Rossi berlalu dalam keadaan putus asa. Hal itu dilakukan oleh seorang tua dengan perut bulat gendut. Tapi hal itu sama sekali tidak menimbulkan kelucuan apapun, karena hal itu diperlukan oleh imaji batinnya dari suatu peran, oleh garis psikologis yang tepat dan menarik. Kita memahami ide yang luar biasa, kita mengagumi Rossi, kita bersimpati pada Romeo. Lewat jasa-jasa yang murni dari bakat dan seni yang dimiliki Rossi, akhirnya aku mulai memahami ketika aku sendiri mulai menjadi aktor. Sebelumnya, aku mengagumi aktor-aktor besar secara tidak sadar dan mencoba menirukannya. Hal seperti ini memang berguna, tetapi juga berbahaya. Berbahaya karena meniru sifat-sifat luarnya akan merintangi pengembangan kreativitas individual, dan dikatakan berguna karena meniru sebuah model besar akan memberikan selera yang baik bagi kita. Dibakar oleh aktivitas pentas, ayah membangun sebuah teater yang bagus untuk kami di rumah kami di Moskow. Itu adalah sebuah ruang yang luas, yang dihubungkan dengan sebuah lengkungan dengan ruang yang lainnya, di mana kami bisa meletakkan level-level dari sebuah pentas atau membongkarnya untuk membentuk sebuah ruang tempat merokok. Pada hari-hari biasa, itu adalah ruang makan. Pada hari pertunjukan, itu adalah teater kami. Untuk mengubahnya menjadi sebuah teater adalah cukup dengan menyalakan lampu dan mengangkat layar merah yang menyembunyikan panggung. Di belakangnya kami mempunyai fasilitas-fasilitas yang kami butuhkan. Semua yang kami lakukan adalah membuka teater itu. Pada waktu itu, kami membawa pulang dari Wina sebuah opereta berjudul Javota. Ada dua hal pokok di sana. Opereta itu tak pernah dipentaskan di Moskow, dan sedikit banyak mempunyai karakter-karakter peran yang cocok dengan aktor-aktor kami. Satu-satunya peran yang tak ada pada kami adalah peran seorang Juk. Sebuah peran yang membutuhkan seorang penyanyi yang terlatih, dan peran seperti itu tak ada pada kami. Terlalu berat bagi kami. Kami terpaksa mengundang seorang yang profesional yang baru saja menyelesaikan pendidikannya dari konservatori, yang memiliki suara yang sangat terlatih, nada suara bariton yang indah, tetapi berpenampilan tidak baik karena tubuhnya kecil, jelek, mempunyai gaya yang dangkal sebagai aktor opera yang jelek, dan sedikit pun tak punya bakat dramatis. Seseorang dapat bilang apapun padanya, ia begitu yakin akan superioritas terhadap kami. Begitu banyak hal-hal jelek tentang dia. Aku memutuskan untuk memberikan kebebasan pada aktor tersebut. Mitranya adalah salah seorang keluarga kami. Seorang yang selalu menyiapkan diri untuk maju ke pentas opera yang selama ini tak punya keberanian untuk membuat debutnya. Sudah sejak latihan hari pertama terhadap dua kelompok. Yang satu adalah kami-kami ini, para aktor amatir yang malang, dan yang lainnya adalah dua orang penyanyi yang berpengalaman itu. Persaingan ternyata membuat kami para amatiran ini melipat gandakan energi yang dibutuhkan dalam pekerjaan kami. Salah satu kesulitan yang besar adalah sang bariton yang berpengalaman itu.
dengan cepat mempelajari perannya dan tak mau berlatih lagi dengan paduan suara kami yang cukup berpengalaman. Aku terpaksa memakai pelaku penggantinya dengan tujuan membantu paduan suara itu dengan latihan-latihannya. Ketika segala sesuatu telah siap, penyanyi bariton itu muncul dan dengan rendah hati mengakui kerja yang dilakukan oleh para amatiran itu. Kami berlatih dengan sebuah sistem yang mula-mula kami coba sendiri. Kami menghafal teks, sehingga kata-kata itu mengulang diri sendiri secara mekanis, seperti yang kami lakukan pada The Weak String dan pada Woman's Creed. Kedua, kami menghidupkan peran itu dalam kehidupan yang real, yang sesungguhnya, seperti yang kami lakukan pada lakon The Practical Man. Tentu saja hal itu tidak menuntun kami kemanapun. Karena metode pengalaman dalam kehidupan secara berkesinambungan memerlukan kerja-kerja yang mendadak. Tanpa persiapan sementara, metode penghafalan kata-kata sepenuhnya mendepak kemungkinan-kemungkinan mendadak. Seperti metode yang kasar dan bersifat mekanik memang berhasil. Begitu lawan mainku mengucapkan kalimat-kalimatnya dan aku mendengar kata-kata terakhirnya yang kukenal baik itu, lalu mulutku mengucapkan kata-kataku sendiri dengan perasaan-perasaan yang tertinggi di belakang. Kami mencampur adukan kepercayaan atau keyakinan yang bersifat mekanik ini dengan tempo yang cepat, dan pada sisi lain dengan intonasi yang tegas pada sisi yang lainnya lagi. Namun demikian, latihan-latihan telah membuat kami mampu mencapai harmoni tertentu. Kami menjadi terbiasa satu sama lain dan menghafalkan secara mekanikal itu memberikan semacam ilusi tentang kesempurnaan karena lewat latihan yang baik. Perencanaan produksi dan distribusi bagian-bagian ternyata terlaksana dengan baik. Selera kami yang baik ternyata sebagian besar dipengaruhi oleh contoh-contoh yang baik, melengkapi kami oleh seniman-seniman besar luar negeri yang datang ke Moskow. Tanpa kesangsian apapun, ternyata terdapat sebagian besar pertolongan yang ada pada kami itu adalah karena membandingkan diri kami dengan kedua penyanyi dan pengalaman tersebut. Tetapi, penyanyi bariton tersebut akan mengambil nada yang tinggi, dan dia tahu benar bagaimana melakukannya. Dan penonton kami yang akan melupakan kami dan memberikan tepuk tangan yang gemuruh bagi orang itu, di mana penonton melihat adanya keahlian dalam dirinya. Tetapi dia adalah orang yang tolol, teriak kami sambil menyembunyikan perasaan hati kami. Tentu saja, tetapi dia memiliki suara yang lebih indah, suara yang kuat, kemampuan untuk menyanyi. Lalu apa gunanya kerja? Kata kami sambil bertukar pandangan satu sama lain. Penyanyi bariton yang berpengalaman itu ternyata menjadi pahlawan pementasan malam itu. Kami cuma membantu dia sekedarnya. Kemarahan dan penghinaan yang tidak adil ini memaksa kami untuk berpikir lebih mendalam lagi. Kami membutuhkan lebih dari sekedar bakat. Kami membutuhkan kemampuan. Apa yang akan kami lakukan? Bagaimana kami bekerja? Apakah kami mau belajar? Kami cuma menanti seorang untuk mengatakan pada kami di mana dan bagaimana. Pergi ke sekolah. Tetapi tidak ada sekolah yang mengajarkan tentang drama atau teater. Yang ada cuma lingkaran amatiran, dan mereka mendiskusikan tentang kesenian tanpa perencanaan dan sistem. Mengambil pelajaran privat. Tapi sebagian besar dari apa yang disebut profesi seni drama adalah dukun-dukun klinik yang memanjakan para murid mereka, dan para aktor terkemuka tidak tertarik pada amatir. Para aktor ini memiliki beberapa pengetahuan yang mendasar yang mereka peroleh lewat kerja keras dan atau menerima sebagai suatu warisan dari aktor-aktor besar dari generasi-generasi masa lalu. Tetapi mereka tidak mau mengkhianati rahasia-rahasia mereka. Bagaimana seorang aktor bekerja dan menciptakan merupakan suatu yang ia bawa sampai ke liang kubur. Beberapa di antara mereka melakukan hal itu secara sederhana saja, karena mereka tidak tahu tentang diri mereka sendiri, karena mereka menciptakan secara intuitif dan tidak mempunyai relasi sadar, hubungan yang dilandasi pada kesadaran terhadap ciptaan-ciptaan mereka.
Teman-teman lainnya mengetahui dengan baik apa, kenapa, dan bagaimana hal-hal tersebut dilakukan. Tetapi adalah merupakan rahasia mereka yang jelas bahwa semua yang mereka ketahui itu tidak disalurkan atau diturunkan pada orang-orang lain. Mereka biasa saja mengajar dengan benar, tetapi mereka tidak pernah membuka mata murid-murid mereka. Adalah sangat menguntungkan bagiku sebuah sekolah drama baru dibuka. Sekolah ini dipimpin oleh seorang aktris yang berbakat, seorang murid dari Shakespeare yang pernah mendapat pendidikan pada sekolah drama lama dari teater-teater imperial. Aku memang telah lama mendengar metode-metode lama mengenai latihan seorang aktor. Banyak dan cerita tersebut terekam dalam ingatanku. Zaman dulu, para aktor diajarkan dengan sederhana. Siapa tahu, barangkali lebih tepat dibandingkan dengan waktu ini. Apakah Anda akan masuk teater untuk menjadi seorang aktor? Pergilah belajar ke sekolah balet. Mula-mula adalah perlu mengajar Anda bagaimana menguasai tubuh Anda. Dan pengeluaran-pengeluaran tambahan memang diperlukan. Jika bukan untuk menari, maka untuk adegan-adegan massa. Seperti pelajaran atau latihan di pengadilan atau lingkungan istana. Jika kami menjadikan Anda seorang penari adalah baik. Dan jika kami lihat Anda tidak memiliki ketangkasan atau kepandaian khusus tentang tari, tapi ketangkasan untuk opera atau drama, maka kami akan mengizinkan Anda untuk mengikuti pelajaran-pelajaran pada seorang penyanyi atau seorang aktor. Bila Anda tidak berhasil, kembalilah berlatih untuk menjadi pembantu-pembantu pada pentas atau seorang pegawai kantor. Dengan aturan-aturan seperti itu, hanya mereka yang benar-benar berbakat yang bisa mencapai maksudnya. Demikianlah sebenarnya. Tanpa bakat dan kemampuan, kita tak mungkin ke pentas. Dalam sekolah-sekolah drama kami yang diorganisasikan secara baik dewasa ini, hal seperti itu tidak terjadi. Apa yang mereka butuhkan adalah jumlah tertentu yang dibayar oleh murid-muridnya. Dan tidak setiap orang yang dapat membayar itu mempunyai bakat atau dapat berharap menjadi seorang aktor. Dalam praktiknya, hal yang sebaliknya yang terjadi. Orang-orang yang berbakat bahkan tidak membayar, bahkan jika mereka secara material mampu melakukannya. Kenapa begitu? Mereka tidaklah akan diusir. Mereka yang membayar adalah mereka yang kurang berbakat atau yang sama sekali tidak berbakat. Mereka menopang sekolah itu secara material. Mereka membayar gaji-gaji para profesor. Mereka membayar untuk alat pemanas dan penerang dan sewa gedung. Untuk menamatkan seseorang yang berbakat, sekolah harus memperdayakan paling sedikit 100 orang yang tidak berbakat. Tanpa adanya kompromi seperti itu, tak akan ada sekolah seni yang dapat bertahan pada waktu itu. Bagaimana mereka mengajar seni dramatis pada waktu itu? Mereka cuma mengajar mereka-mereka yang dipilih di antara murid-murid dari sekolah balet yang menjadi bagian dari teater. Mereka dikirim untuk dididik pada aktris-aktris yang terbaik, kebanggaan seni nasional kami, yaitu orang yang mampu menciptakan kembali dalam dirinya semua yang dapat diberikan oleh Barat dan menciptakan dasar-dasar seni dramatis Rusia yang sebenarnya. Seorang peletak dasar hukum-hukum tentang keaktoran dan aktor besar kami, yaitu Mikhail Semyonovich Shakespeare, membawa murid-murid ke keluarganya. Mereka hidup bersama dengan dia, mereka tumbuh dan kawin atas petunjuknya. Tapi marilah kita dengar salah seorang dari muridnya, seorang aktris terkenal dari meli teater yang bernama Fedotova. Beginilah ia mengajar aku, Mikhail Shakespeare yang tak terlupakan itu. Kenangnya, aku tinggal di rumahnya selama liburan sekolah musim panas. Aku sering bermain kroket dengan anak-anak lainnya. Ketika tiba-tiba suara yang bergetar itu menggemuruh di seluruh kebun, "Dosenka!" Itu berarti bahwa orang tua itu sudah bangun. Ia keluar kebun dengan mantel mandinya dan dengan pipa kecil di mulutnya, memanggil aku untuk memulai pelajaran.
Aku bisa saja marah dan menangis dan melemparkan kroketku, tetapi aku harus pergi. Karena adalah tidak mungkin untuk tidak patuh pada Mikhail Shakespeare itu. Kenapa hal itu tidak mungkin? Ya, aku tidak tahu. Tapi adalah tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin, temanku. Jadi aku harus pergi dengan muka cemberut, duduk dengan sebuah buku di tangan dan mengalihkan pandanganku dari buku itu. Ayo bergembiralah dan bacalah halaman-halaman tersebut. Orang tua itu berkata, bila kau baca halaman ini dengan baik, aku akan segera membiarkan kau pergi. Tapi bila tidak, jangan marah padaku bila aku menahan kau sampai malam atau sampai kau membacanya dengan baik. Tapi aku tidak bisa, guruku yang terhormat. Nanti saja kulakukan. Aku akan membaca 10 halaman, itu pun bila Anda mau. Kalau begitu, mari. Kita sudah terlalu banyak ngomong. Lebih baik kau baca sekarang dan berhentilah buang-buang waktumu dan waktuku. Baiklah, aku akan mulai membaca dan tak akan ada lagi yang mengganggu. Apakah kau kemari untuk belajar tentang balet atau membacanya dalam silabel-silabel? Bacalah sebagaimana hal itu harus dibaca. Kau tahu betul bagaimana membacanya. Aku akan berjuang dan berjuang, memusatkan semua perhatianku. Tetapi aku tidak bisa membuang dari pikiranku tentang permainan kroket yang ada di dalam pikiranku. Dan ketika akhirnya aku bisa membuangnya jauh-jauh dan berpikir keras pada pelajaran saat itu dan apa yang ada di dalamnya, maka ada sesuatu yang benar-benar muncul dari sana. Oke, kau boleh pergi sekarang, anak pintar. Dan aku berlari secepat-cepatnya. Kami bisa mulai bermain lagi dalam suasana ribut, tertawa, dan timbul suara orang tua itu bergema lagi, "Dosenka!" Dan aku harus mulai lagi segala-galanya. Begitulah orang tua itu melatih kami dan mengembangkan kemampuanku. Seorang aktor harus memiliki kemampuan yang kuat. Hal pertama yang harus dipelajari sebagai seorang aktor adalah belajar mengontrol kemauannya. Dan inilah cerita lain yang diceritakan. Pada akhirnya aku membuat debutku. Aku dibaptis. Di sana ribut sekali. Tepuk tangan, layar diangkat. Aku berdiri seperti orang tolol dan tak tahu apa yang harus kulakukan. Lalu aku memberi hormat dan membungkukkan badan dan lari ke samping. Kembali ke pentas dan memberi hormat lagi dan lari lagi ke samping. Dan aku begitu lelah. Temanku juga begitu lelah. Tapi ada perasaan gembira yang hangat dalam jiwaku. Apakah memang mungkin aku telah melakukan hal itu? Dan di samping pentas itu berdiri Mikhail Shakespeare, memperhatikan tongkatnya dan tersenyum. Dan senyumannya begitu manis, begitu manis. Anda tak akan pernah tahu arti dari senyumannya itu. Cuma kami dan Tuhan yang akan pernah mengetahuinya. Aku akan lari ke samping pentas dan ia akan mengusap wajahku dengan sapu tangannya, menciumku dan menepuk-nepuk pipiku. "Well, anak pintar," katanya, "adalah tidak menyakitkan ketika aku menyiksa kau dan kau menyiksa aku begitu lama. Pergilah dan beri hormat sementara mereka bertepuk tangan untukmu. Ambillah apa yang telah kau capai." Dan aku akan muncul lagi di pentas dan membungkuk, memberi hormat ke segala arah dan lari kembali ke samping pentas. Akhirnya mereka semua terdiam. Well, dan sekarang marilah anak pintar. Mikhail Shakespeare memanggil aku. Kenapa mereka bertepuk tangan untukmu, anak pintar? Kau tahu? Ya, aku akan mengatakan padamu. Karena wajahmu masih muda dan kau cantik. Tapi jika aku dengan tubuh gendut ini memainkan apa yang kau mainkan hari ini, apa yang mereka akan lakukan padaku? Apa yang mereka akan lakukan pada Anda? Tentu mereka akan mendorong aku dari pentas. Ingatlah hal itu. Sekarang kau dapat pergi dan mendengar apa komentar mereka. Nanti kita bicarakan soal itu, kau dan aku. Masih ada yang harus kita selesaikan. Setelah keberhasilannya yang pertama itu, ketika ia sudah menjadi aktris di Mel Theater,
Fedotova dan aktris-aktris lainnya seperti dia masih meneruskan latihan baletnya. Seniman terkenal lainnya pada periode yang sama adalah Samarin. Benar-benar melewati pelajaran dan pengalaman yang sama. Aktor ini dengan debut yang penuh sukses dan dia diterima di Mel Theater sebagai leading aktor muda dan memainkan berbagai peran, tetapi pada saat yang bersamaan tetap memerankan sebagai pembunuh singa dengan panah-panah dalam balet Teaser Kandali. Seniman terkenal itu meninggal dunia dengan tenang dan bahwa tak seorang pun yang mampu menggantikan dia. Biarkan dia menari, biarkan dia berperan sedikit. Kenapa mereka harus bermalas-malasan sepanjang waktu? Mereka muda, mereka membutuhkan pekerjaan, atau mereka cuma mau bermanja-manja? Kata guru tua itu dan yang mengatur administrasi di teater tersebut. Tetapi terdapat metode mengajar yang lain pada teater yang sama. Inilah salah satu contoh bagaimana salah seorang aktor Rusia yang paling cemerlang menangani seorang aktor muda namun penuh congkak yang baru saja tamat dari sekolah drama tersebut. Mereka bermain bersama dalam lakon pendek sebuah vaudeville, komedi bangsawan, di mana anak muda itu menjatuhkan sebuah surat yang merupakan inti pokok keseluruhan plot cerita. Aktor muda itu tidak menjatuhkan surat tersebut secara sengaja, tetapi secara hati-hati. Aku tidak percaya padamu. Sekali lagi, aku tidak percaya padamu. Itu bukanlah caranya surat-surat cinta itu dijatuhkan. Aku bertaruh padamu bahwa kau tahu benar bagaimana surat-surat itu hilang. Bajingan. Kini lebih baik sekali lagi. Aku tidak lagi percaya padamu. Ia mencoba agar anak muda itu melakukan apa yang harus dilakukan menurut dia selama berjam-jam. Karena keseluruhan lakon memang tergantung pada hal itu. Dan manajer teater menunggu dengan sabar menanti sampai anak muda itu belajar menjatuhkan surat itu sewajarnya, menurut lakon. Cerita itu akhirnya berhasil dan aktor muda itu malah lebih congkak dari sebelumnya. Aku harus memberi pelajaran padanya, kata seniman tua itu. Stepan, sayangku, ambilkan mantelku. Perintahnya di depan kehadiran orang-orang lain dalam suatu suara yang manis. Dan sepatuku di sana, ambilkan. Jangan malas, ambilkan untuk orang tua ini. Membungkuklah dan pasangkan. Cuma itu. Nah, sekarang kau boleh pergi. Hal pertama yang diajarkan di sekolah adalah sebuah program penuh tentang pendidikan umum. Diskusi-diskusi dipimpin oleh profesor-profesor yang terkenal. Sementara bagi pelajar-pelajar yang khusus, terutama seni dramatis, mereka mengajarnya dalam cara berikut. Umpamakan pelajaran-pelajaran tidak mampu melafalkan suara S, ZH, dan SH. Sang guru akan duduk di depannya, membuka mulut lebar-lebar, dan bilang pada pelajar tersebut, "Lihat ke dalam mulutku. Kau lihat apa yang dilakukan oleh lidahku? Nah, lidahku menyentuh akar-akar gigi atasku. Lakukan hal serupa. Ucapkan. Ulangi sampai 10 kali. Buka mulutmu lebih besar dan biarkan kau melihat ke dalam mulutmu untuk melihat apakah kalian melakukannya dengan tepat." Dari pengalamanku, aku menjadi yakin bahwa setelah 1 atau 2 minggu dengan penuh konsentrasi dan latihan adalah mungkin untuk membetulkan kesalahan-kesalahan, meletakkan konsonan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mengucapkan atau melafalkan dengan tepat. Guru-guru kelas diksi mereka mempelajari puisi dan belajar berdeklamasi. Di sini, sebagian besar tergantung pada instruktur itu sendiri. Mereka yang mencintai rasa kesedihan yang mendalam, patos, secara palsu yang mereka klaim sebagai sesuatu yang penting atau perlu dalam tragedi, belajar tentang pengucapan kata-kata yang terdapat dalam nyanyian yang gampang dan pendek-pendek. Tetapi yang lainnya, yang lebih menyukai patos secara batiniah,
berusaha untuk mencapai kesederhanaan dan kekuatan dengan menyelidiki sampai ke inti dari apa yang mereka baca. Tentu saja hal ini tak terbandingkan sulitnya, tetapi hal itu merupakan kebenaran yang tak terbandingkan. Menurut cerita, Mikhail Shakespeare dapat mendekati para pelajarnya, melihat ke dalam jiwa mereka, membentuk emosi-emosi mereka sehingga mereka memahami diri dengan seketika. Bagaimana ia melakukan hal itu? Bagaimana ia melakukan hal itu adalah suatu misteri, dan tentang hal itu tak ada bukti yang tertinggal kecuali beberapa suratnya yang ditunjukkan pada Chomsky, kepada Alexandra, Schubert, Gogol, dan Annenkov. Ketika peran itu sudah dimainkan, setiap pertunjukan baru dipandang sebagai suatu latihan baru, dan di sana mereka dipuji atau dikritik, dan penjelasan-penjelasan yang perlu diberikan padanya. Jika mereka gagal dalam pemeranan itu, ia diceritakan sebab-sebab kegagalannya, apa saja hukumannya, pekerjaan apa yang paling dibutuhkan untuk mengatasi kegagalan lebih jauh. Pujian tentu saja akan memberikan keberanian padanya, dan ucapan-ucapan lainnya akan menuntun dia, pelajar yang gagal itu, ke arah yang wajar. Tetapi bila ia sombong, gurunya tidak akan memakai dia pada kesempatan-kesempatan seremonial lainnya. Itulah caranya mereka mengajar pada masa lalu. Pewaris dan penerus dari para aktor besar tersebut diserahkan pada kami, yaitu sisa-sisa dari tradisi-tradisi dan metode-metode mengajar yang begitu sederhana, bijaksana, dan tak tertulis. Mereka melanjutkan di sepanjang jalan yang dilukis oleh guru-guru mereka. Beberapa di antaranya adalah Fedotova, suaminya Fedotov, Nazheda Medvedeva, VNE, Daidov yang berhasil dalam menafsir realitas spiritual dari tradisi-tradisi, The Spiritual of the Relational. Yang lain yang kurang berbakat memahami masalah itu dengan lebih dangkal dan berbicara dengan lebih menitik beratkan pada bentuk-bentuk luarnya ketimbang isi-isi yang bersifat batiniah. Ada lagi yang lain, cuma berbicara tentang metode-metode acting dan bukan atau tentang seni itu sendiri. Mereka cuma meniru gaya luar dari Shakespeare, sementara mereka berpikir bahwa mereka itu mengajar ala Shakespeare. Mereka secara sederhana memperlihatkan prosesi stensilan dan mengajar hal-hal yang sudah usang tentang bagaimana bagian-bagian tertentu itu dilontarkan. Menjelaskan apa hasilnya bila melakukan bagian tersebut dalam atau lewat gaya-gaya tertentu. Di seputar sebuah meja yang tertutup taplak warna hijau, duduk beberapa orang aktor dan banyak lagi orang awam. Ahli mendidik dan pegawai negeri yang sama sekali tak ada hubungannya dengan dunia seni. Mereka memutuskan lewat pemungutan suara mayoritas setelah seorang selesai membaca beberapa puisi, nasib dari anak-anak dan yang lamban dalam pelajarannya yang baru saja melaksanakan ujian akhir. Bertahun-tahun pengalamanku telah memperlihatkan padaku bahwa mereka yang lulus dalam ujian dengan gemilang jarang sekali membenarkan atau bersungguh-sungguh pada harapan-harapan yang diletakkan pada mereka. Seorang yang baru yang tampan dengan sekedar pengalaman dalam drama-drama amatir dapat dengan mudah memperdayakan bahkan seorang guru yang berpengalaman selama ujian. Terutama seorang orang baru yang tampan dengan sekedar pengalaman dalam drama-drama amatir dapat dengan mudah memperdayakan bahkan seorang guru yang berpengalaman selama ujian. Terutama selama guru itu ingin menemukan bakat-bakat yang sejati pada setiap wajah baru. Adalah sangat menyenangkan untuk menemukan aktor besar. Adalah menyenangkan untuk mengembangkan seorang murid yang berbakat. Namun demikian, bakat yang sejati sering tersembunyi dalam jiwa. Adalah tidak gampang untuk mengiming-imingkan agar keluar dari tempatnya bersembunyi. Itulah sebabnya banyak aktor yang sekarang menjadi terkenal berada jauh sebagai yang pertama yang masuk ujian. Dan banyak di antara mereka, seperti Orlenev dan Knieper, ditolak seketika pada sekolah-sekolah teater.
Membandingkan sistem pendaftaran ini dengan sistem yang ada pada teater dulu, maka Anda melihat perbedaan yang sangat luas. Aku, yang sudah sering berakting sebagai seorang amatir, menceritakan kekuatan dari pengalamanku. Setiap penguji harus memiliki perasaan tentang aku. Tentu itu bukanlah apa yang kami inginkan. Ia tidak cocok sama sekali dengan hal itu. Tapi ia cukup tinggi. Suara, bentuk tubuh, dan Anda tidak selalu bisa bertemu dengan kombinasi seperti itu di pentas. Di samping itu, aku berkenalan dengan Dikrin Fedotova, salah seorang dari penguji itu. Aku sudah sering di rumahnya dan bersahabat dengan salah seorang putranya, seorang mahasiswa seusiaku yang mencintai teater dan kemudian menjadi seorang aktor di Mel Theater. Di balik bacaanku yang buruk, aku diterima. Pada masaku, mereka membutuhkan semacam kursus lengkap tentang kebudayaan umum dan banyak pelajaran tentang alam sebagai pelajaran wajib. Profesor-profesor menjejalkan ke dalam otak kami dengan segala macam informasi tentang lakon yang sedang menjadi bahan latihan. Hal ini membangkitkan pemikiran, tetapi emosi kami tetap tanpa gerak. Mereka menjelaskan dengan hidup dan fasih lakon-lakon tersebut dan bagian-bagiannya, seperti menceritakan pada kami tentang hasil akhir dari kerja kreatif. Tetapi tidak ada yang bilang apapun tentang bagaimana kami harus melakukan hal itu, lewat jalan mana, atau metode apa yang kami gunakan agar kami bisa tiba pada hasil yang diinginkan. Kami diceritakan bagaimana kami memerankan suatu peran tersebut, tetapi kami tidak diceritakan tentang keahlian atau keprigelan kami. Kami merasakan ketiadaan dasar-dasar dan sistem-sistem. Kami diajarkan metode-metode praktis tanpa sistematis adonan, di mana mereka membakar sepotong roti dengan bentuk dan rasa tertentu. Para pelajar diajar cara membaca dengan bantuan instruksi-instruksi sehingga setiap pelajar belajar meniru guru-gurunya. Pelajar membaca dengan sangat tepat, tahu betul di mana meletakkan koma dan titik, memperhatikan setiap aturan, tata bahasa, dan mirip satu sama lain dalam bentuk lahirnya, seperti pakaian seragam menyembunyikan realitas batinnya setiap orang. Adalah bukan untuk hal seperti itu penyair menulis puisi-puisi dan baladanya. Adalah bukan tentang itu ia bicara pada mereka. Adalah tidak penting baginya untuk mengetahui apa yang diceritakan oleh pembaca pada kita dari pentas sebuah konser. Aku tahu guru-guru yang mengajar para pelajarnya dalam cara seperti berikut. Buatlah suaramu tajam dan baca. Tegangkan dirimu, kentalkan suaramu, bacalah seperti keinginanmu. Guru lain setelah ia melihat sebagian dari pertunjukan sekolah, datang ke belakang pentas dan berkata dengan marah, "Kau tidak menggerakkan kepalamu. Bila seorang berbicara, ia itu harus menggerakkan kepalanya." Adalah perlu untuk menjelaskan asal-usul tentang menggerakkan kepala ini. Ada seorang aktor besar yang ternama yang mempunyai banyak peniru, imitor, tetapi ia mempunyai kebiasaan buruk, yaitu suka sekali menganggukkan kepala. Dan semua mengikutinya, lupa bahwa dia adalah seorang yang mempunyai bakat luar biasa dan teknik-teknik yang bagus sekali. Tak satu pun dari kualitas-kualitas yang demikian itu yang mampu diambil, dan cuma kekurangannya yang ditiru, suka mengangguk. Seluruh tamatan sekolah teater dari kelas tersebut adalah aktor-aktor yang suka menganggukkan kepala. Dengan kata lain, merupakan kebutuhan para pelajar untuk meniru para guru mereka. Dan mereka meniru guru-guru mereka tapi cenderung untuk buruk, karena mereka kekurangan bakat dan teknik. Mereka boleh melakukan seperti itu jika mereka telah diperbolehkan melakukannya dengan cara mereka sendiri. Mungkin hal itu merupakan sesuatu yang tepat, tetapi dalam suatu hal, itu adalah sesuatu yang dilakukan secara tulus, penuh kejujuran dan wajar, dan orang dapat mempercayainya. Kita dapat berbuat banyak dalam seni, tetapi harus dilakukan secara artistik dan meyakinkan. Meskipun banyak cacat dalam seni drama di Rusia, semangat Shakespeare dipakai dalam mengatur sekolah-sekolah dan teater-teater, dan sampai juga pada
kami, walaupun dalam keadaan atau bentuk sekarat, lewat pekerjaan-pekerjaan yang baik dari guru-guru yang berbakat. Ketika aku memasuki sekolah teater, aku berada di tengah-tengah sekelompok murid yang jauh lebih muda dariku. Banyak murid laki-laki dan perempuan dalam usia 15 tahun. Sementara aku adalah seorang direktur dari masyarakat musik dan ketua dari beberapa institusi amal. Perbedaan di antara kami dan sikap kami terhadap kehidupan begitu besar bagiku untuk bisa merasakan betah di sekolah dan di antara mereka. Terhadap semua itu, ditambah lagi untuk tak mungkin masuk sekolah secara teratur karena pekerjaanku di pabrik dan di kantor. Teguran-teguran terhadap kelambanan, olok-olok dari teman-teman sekolah terhadap ongkos-ongkos, dan pengeluaranku yang bersifat pribadi yang kunikmati benar dan mereka tidak. Semua itu tak tertahankan lagi dan aku meninggalkan sekolah itu setelah aku di sana tidak lebih dari 3 minggu. Aku tidak menyesal semenjak Glikeria Fedotova, yang karena dialah aku memasuki sekolah itu, juga meninggalkan sekolah itu hampir pada waktu yang bersamaan.